Dibuang suami di jalan saat badai, siapa sangka kakek penolong ini justru membawaku ke rencana balas dendam epik yang mengubah takdir? Yuk komentar dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya biar kita bisa bongkar misterinya bareng-bareng. Suara deras hujan yang menghantam kaca depan mobil mewah itu terdengar seperti ribuan kerikil yang dilempar bersamaan. Wiper otomatis bergerak histeris, berusaha menyapu pandangan yang kabur oleh badai yang mengguyur Palembang malam itu. Di dalam kabin yang kedap suara, udaranya justru terasa lebih menyesakan daripada di luar. Elisa menekan isak tangisnya dalam diam, memalingkan wajah ke jendela. Bayangan jembatan Ampera yang bermandikan cahaya, yang biasanya megah, kini terlihat luntur dan menyedihkan di balik tirai hujan. Di sebelahnya, di balik kemudi, Hardian mencengkeram setir. Rahangnya mengeras, urat lehernya menonjol. Hening di antara mereka tegang seperti kawat yang ditarik maksimal, siap putus kapan saja. Kamu sengaja, desis Hardian. Suaranya rendah, tapi penuh racun. Elisa tersentak. Sengaja apa, Mas? Tanyanya lirih, masih berusaha meredam konflik. Sengaja mempermalukan aku di depan Pak Tarmuji dan investor lainnya. Hardian memukul setir. Mobil sedikit oleng. Elisa akhirnya menoleh. Wajahnya yang sembab menatap suaminya. Aku cuma meluruskan data. Kamu salah sebut luas lahan proyek yang di Jakabaring. Aku pikir lebih baik aku ralat pelan-pelan ke istri Pak Tarmuji, daripada nanti mereka sadar kamu salah besar. Meluruskan? Hardian tertawa sinis. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma istri pajangan. Tugasmu itu duduk diam, tersenyum manis, dan pakai perhiasan yang aku belikan. Bukan ikut campur urusan bisnis. Makan malam tadi adalah bencana. Acara jamuan penting untuk karya megah Propertindo, perusahaan raksasa yang dipimpin Hardian. Semuanya berjalan lancar, sampai Elisa mendengar Hardian salah menyebut angka krusial saat berbicara dengan Pak Tarmuji, investor kakap dari Jakarta. Kesalahan itu fatal. Bisa merugikan miliaran. Dengan niat baik, saat para istri berkumpul terpisah, Elisa berbisik pada istri Pak Tarmuji. Maaf, Bu. Tadi saya dengar Bapak salah sebut. Lahan yang dimaksud Mas Hardian itu 15 hektar, bukan 50. Mungkin beliau lelah. Niatnya tulus. Tapi istri Pak Tarmuji, yang ternyata juga jeli, malah memuji Elisa di depan suaminya saat mereka hendak pulang. Hardian, istrimu ini bukan cuma cantik, tapi juga teliti sekali. Dia yang mengoreksi data lahan Jakabaring tadi. Detail sekali dia. Kamu beruntung. Pujian itu adalah surat kematian bagi kedamaian malam ini. Bagi Hardian, itu adalah penghinaan. Dia merasa dikebiri di depan klien terpentingnya oleh istrinya sendiri, yang selama ini ia anggap tak lebih dari aksesori cantik. Aku cuma nggak mau kamu salah, Mas, bela Elisa, air matanya mulai mengalir deras. Aku nggak butuh pembelaanmu, bentak Hardian. Kamu itu nggak ada apa-apanya tanpa aku. Elisa, kamu lupa kamu itu dari keluarga mana? Kamu bisa nikmati semua ini karena siapa? Mobil berbelok tajam, keluar dari jalan utama yang ramai, menuju arah yang Elisa tidak kenali. Jantungnya mulai berdebar kencang. Ini bukan arah pulang ke apartemen mewah mereka di pusat kota. Hujan semakin menggila. Petir menyambar, menerangi sekeliling mereka sejenak. Elisa ngeri. Mereka berada di jalan kecil yang diapit deretan gudang-gudang tua yang tampak kosong. Jauh di kejauhan, terlihat siluet sungai Musi yang gelap dan meluap. Ini adalah area industri lama di pinggiran kota. Sepi. Mas, ini di mana? Kita mau kemana? Tanya Elisa, rasa takutnya mulai mengalahkan rasa sedihnya. Hardian tidak menjawab. Dia menginjak rem mendadak. Mobil berhenti di tengah jalan buntu yang becek. Di depan mereka hanya ada gerbang karatan sebuah pabrik yang sudah lama tutup. Ceklah. Suara kunci sentral mobil terbuka. Napas Elisa tercekat. Mas? Keluar, perintah Hardian, dingin, tanpa menoleh. Apa? Elisa tidak percaya. Mas Hardian, di luar hujan badai. Ini tengah malam, di tempat antah berantah. Jangan gila. Aku bilang, keluar. Hardian kini berteriak, menatap Elisa dengan mata memerah.
Kamu kan pintar? Kamu kan hebat? Coba kita lihat seberapa hebat kamu bisa pulang sendiri dari sini. Anggap saja ini pelajaran supaya kamu tahu tempatmu. Enggak, aku enggak mau keluar. Elisa mencengkeram dashboard. Hardian mendengus. Dia keluar dari sisi kemudi, berlari memutar mobil, dan membuka pintu penumpang. Tanpa ampun, dia menarik lengan Elisa. Elisa berteriak, tapi tenaganya kalah kuat. Hardian menyeretnya keluar dari mobil yang hangat dan aman, lalu mendorongnya hingga jatuh tersungkur di aspal yang tergenang air lumpur. Mas, jangan. Aku minta maaf. Mas. Elisa merangkak, menangis histeris. Hardian menatapnya rendah. Dia membuka pintu belakang, mengambil tas tangan mahal milik Elisa, dan melemparkannya ke samping Elisa. Teleponmu. Hartamu. Silakan, ejeknya. Hardian kembali masuk ke mobil. Elisa bangkit, menggedor-gedor kaca jendela. Hardian. Buka. Jangan tinggalin aku di sini. Mesin mobil menderu. Hardian tertawa. Tawa itu terdengar mengerikan di antara suara badai. Dia sengaja menginjak gas, membelokkan mobilnya, dan air lumpur kotor menyiram tubuh Elisa dari kepala sampai kaki. Lalu, dalam sekejap, lampu merah belakang mobil itu menghilang di tikungan. Elisa terduduk lemas di tengah jalan. Sendirian. Basah kuyup. Kedinginan sampai ke tulang. Ponsel di dalam tasnya sudah pasti mati terendam air. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan, suara hujan, dan lolongan anjing liar dari kejauhan. Putus asa merayapinya. Suaminya baru saja membuangnya seperti sampah. Entah sudah berapa lama Elisa terduduk di sana. Mungkin 10 menit, mungkin 30. Waktu terasa berhenti. Tubuhnya sudah mati rasa karena dingin. Dia berhasil menyeret dirinya ke bawah emperan gudang yang atap sengnya bocor di mana-mana. Lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Setiap kali petir menyambar, dia bisa melihat betapa terpencilnya tempat itu. Dia menangis tanpa suara. Dia lebih takut pada manusia yang mungkin muncul di tempat seperti ini daripada pada hantu. Tiba-tiba, dari ujung jalan yang sama tempat Hardian menghilang, sepasang lampu depan menyorot. Bukan lampu LED putih tajam seperti mobil suaminya, tapi lampu kuning redup dari mobil tua. Jantung Elisa berdebar kencang. Siapa? Perampok? Preman? Mobil itu, sedan tua yang modelnya sudah tidak ia kenali lagi, berhenti tepat beberapa meter darinya. Mesinnya terdengar halus. Elisa menahan napas, berusaha menyembunyikan diri dalam bayangan. Pintu depan sisi penumpang terbuka. Sosok seorang lelaki tua, mungkin berusia akhir 60-an, keluar perlahan sambil memegang payung hitam besar. Dia mengenakan kemeja batik sederhana dan celana katun. Wajahnya dipenuhi kerutan, tapi matanya tajam menatap lurus ke arah Elisa yang gemetar. Nyonya Elisa. Suara itu tenang, dalam, dan berwibawa. Elisa terkejut bukan kepalang. Bagaimana kakek ini tahu namanya? Jangan takut, kata kakek itu, melangkah mendekat dan memayunginya. Saya lihat apa yang terjadi. Elisa menatapnya dengan bingung. Siapa bapak? Kakek itu tidak menjawab pertanyaan Elisa. Dia malah menatap ke jalan gelap tempat mobil Hardian menghilang. Suami Anda? Hardian. Dia pikir dia sudah jadi raja di kota ini. Kakek itu lalu menatap Elisa lagi, matanya yang teduh kini berkilat tajam. Jangan buang waktu menangis di sini, nak. Di luar terlalu berbahaya. Cepat masuk ke mobil, katanya. Elisa ragu. Masuk ke mobil orang asing di tempat seperti ini? Seolah bisa membaca pikirannya, kakek itu berkata, saya bukan orang jahat. Saya justru orang yang ingin melihat si jahat itu jatuh. Ikut aku. Kakek itu mengulurkan tangannya. Elisa bimbang sesaat. Tapi pilihan apa yang ia punya? Mati kedinginan di sini? Atau dirampok preman? Kakek ini, entah kenapa, memancarkan aura yang membuatnya merasa aman. Ikut aku, ulang kakek itu, lebih tegas. Kita buat suami tak tahu diri itu menyesal. Kalimat terakhir itu menggetarkan sesuatu di dalam diri Elisa. Kata, menyesal, tiba-tiba membakar amarah di atas rasa putus asanya.
Dia menyambut uluran tangan keriput tapi kokoh itu dan bangkit berdiri. Dia masuk ke dalam mobil. Aroma minyak kayu putih dan tembakau ringan menguar di dalam kabin yang bersih, sangat kontras dengan aroma parfum mahal di mobil Hardian. Kakek itu menutup pintu untuknya, memutar, lalu masuk ke kursi pengemudi dan menjalankan mobilnya dengan tenang menembus badai. Perjalanan itu hening. Elisa terlalu syok dan kedinginan untuk bertanya. Kakek itu, yang belum juga menyebutkan namanya, terlalu fokus menyetir. Mereka tidak kembali ke pusat kota. Mereka menyeberangi Sungai Musi, tapi bukan lewat jembatan Ampera. Mereka mengambil jembatan yang lebih baru, menuju kawasan Pelaju. Ini adalah bagian lama kota Palembang, terkenal dengan kilang minyaknya. Mobil berbelok masuk ke sebuah jalan kecil yang rimbun, lalu berhenti di depan sebuah rumah kayu besar bergaya limasan khas Palembang. Rumah itu tua, tapi sangat rawat. Dikelilingi taman yang asri, meski kini luluh lantak oleh hujan. Kita sampai, kata kakek itu. Seorang wanita muda, mungkin berusia akhir 20-an, berperawakan sigap, langsung membuka pintu rumah sambil membawa payung besar seolah sudah menunggu. Selamat datang, Nyonya Elisa. Mari, Pak Tora sudah menunggu di dalam, kata wanita itu ramah namun formal. Elisa semakin bingung. Pak Tora? Jadi itu nama kakek ini? Dan wanita ini? Kenapa mereka semua tahu namanya dan seperti sudah menantinya? Wanita muda itu, yang memperkenalkan diri sebagai Ranti, membimbing Elisa masuk. Nyonya pasti kedinginan. Saya sudah siapkan air hangat dan pakaian ganti di kamar mandi. Elisa hanya mengangguk kaku. Dia dibawa ke kamar mandi yang luar biasa bersih dan modern, sangat kontras dengan tampilan luar rumah yang antik. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian dengan baju tidur katun sederhana yang hangat, Ranti mengantarnya ke ruang tengah. Pak Tora sudah duduk di sana, di depan meja kayu jati. Secangkir teh jahe hangat mengepul disodorkan untuk Elisa. Minumlah. Biar hangat, kata Pak Tora. Elisa memegang cangkir itu dengan kedua tangan yang masih gemetar. Bapak, siapa Bapak sebenarnya? Kenapa Bapak tahu saya? Dan, Ranti kalian? Pak Tora tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan 1000 cerita. Saya orang lama, Elisa. Saya sudah mengawasi Hardian lebih lama dari yang kamu kira. Dan itu artinya, saya juga mengawasimu. Elisa menelan ludah. Mengawasi? Kamu hanyalah trofi terakhir yang dia rebut, kata Pak Tora. Dia senang mengoleksi barang-barang indah yang bukan miliknya. Jantung Elisa berdebar. Kalimat itu terasa sangat tepat. Pak Tora bangkit perlahan, berjalan ke dinding yang penuh dengan foto-foto hitam putih dan beberapa foto berwarna yang sudah pudar. Saya memanggil diri saya Tora untuk menyembunyikan identitas. Tapi malam ini, kamu perlu tahu siapa saya sebenarnya. Dia menunjuk sebuah foto berwarna yang paling besar. Foto peresmian sebuah gedung kantor megah. Di situ, seorang pria parubaya yang gagah, versi muda dari Pak Tora, sedang berjabat tangan dengan seorang pemuda kurus yang tersenyum lebar. Elisa mengenali pemuda itu. Itu adalah Hardian, 10 atau 15 tahun yang lalu. Elisa membelalakan matanya. Dia mendekati foto itu. Hardian muda, tampak begitu polos, penuh hormat, berdiri di samping kakek ini. Di belakang mereka ada spanduk besar bertuliskan, Grand Opening Kantor Pusat Karya Megah Propertindo. Itu. Elisa menunjuk Hardian. Ya, kata Pak Tora, suaranya berat. Dia adalah anak didik kesayanganku. Murid terbaik yang pernah saya miliki. Elisa mundur selangkah. Kepalanya pusing. Dia melihat foto-foto lain. Pak Tora, atau siapapun dia, di berbagai proyek konstruksi, rapat dewan direksi, menerima penghargaan. Ini adalah sejarah berdirinya perusahaan suaminya. Saya tidak mengerti, bisik Elisa. Karya Megah Propertindo, itu perusahaan Mas Hardian. Pak Tora tertawa pelan, tawa yang getir. Itu perusahaan saya, Nak. Dia berbalik menghadap Elisa. Kilat di matanya kini terlihat jelas di bawah cahaya lampu ruangan. Dunia bisnis mengenal saya dengan nama lain, katanya. Panggil saya Herman. Herman Wijaya. Nama itu.
Elisa seperti tersambar petir untuk kedua kalinya malam ini. Semua orang di Palembang, bahkan di Indonesia, yang melek bisnis tahu nama itu. Herman Wijaya. Sang visioner. Pendiri asli karya Megah Propertindo. Sosok legendaris yang membangun kerajaan properti itu dari nol. Sosok yang, menurut berita resmi perusahaan 5 tahun lalu, telah pensiun dini karena alasan kesehatan dan menghilang dari publik untuk menikmati masa tuanya. Tapi, Bapak, Elisa tergagap. Bapak, kan pensiun? Pensiun? Herman Wijaya mendengus. Saya tidak pensiun. Saya disingkirkan. Elisa terduduk kembali. Gelas teh di tangannya bergetar. Hardian, lanjut Herman, anak didik yang saya pungut dari jalanan, yang saya sekolahkan sampai jadi insinyur hebat. Dia yang mengatur semuanya. Apa maksud Bapak? Saat saya sakit keras dan dirawat di Singapura, dia memalsukan audit. Dia membuat laporan palsu seolah-olah saya menggelapkan dana perusahaan. Dia menggunakan itu untuk menekan dewan direksi lainnya, mengambil alih kendali. Herman menjelaskan dengan nada datar, tapi penuh luka. Ketika saya kembali, saya sudah kehilangan segalanya. Perusahaan yang saya bangun dengan keringat dan air mata, reputasi saya, semua hilang. Dia bahkan mengancam akan menjebloskan saya ke penjara dengan bukti palsu itu jika saya berani muncul. Elisa menutup mulutnya. Dia tidak percaya ini. Pria yang tidur seranjang dengannya. Pria yang membuangnya di jalan, adalah seorang pengkhianat berdarah dingin. Dia merebut perusahaanku, Nyonya Elisa, kata Herman, suaranya kini kembali tajam. Dan dia mengambilmu, seorang wanita dari keluarga terpandang yang sedang terpuruk, untuk menyempurnakan citranya sebagai pengusaha muda sukses. Kamu adalah piala kemenangannya. Semuanya masuk akal. Arogansi Hardian. Kebutuhannya untuk selalu terlihat sempurna. Caranya memperlakukan Elisa seperti barang. Elisa menatap kakek di depannya. Ini bukan kakek biasa. Ini adalah raksasa yang terluka. Seorang raja yang digulingkan oleh panglimanya sendiri. Selama 5 tahun, kata Herman, saya mengumpulkan kekuatan. Saya menunggu. Saya butuh seseorang di dalam. Seseorang yang punya akses ke ruang kerjanya, ke brankasnya, ke kehidupannya. Tapi saya tidak bisa menemukan orang yang tepat. Herman menatap Elisa lurus-lurus. Sampai malam ini, malam di mana dia melakukan kesalahan terbesarnya. Kesalahan apa? Tanya Elisa. Membuangmu, jawab Herman. Dia membuang satu-satunya orang yang bisa menghancurkannya. Dia baru saja memberiku senjata terbaik yang tidak pernah aku miliki. Seorang sekutu yang tidur di kamar tidurnya. Malam itu, di dalam rumah tua di Pelaju, di tengah badai yang mengamuk, Elisa sadar hidupnya yang lama telah berakhir di jalanan berlumpur tadi. Hidupnya yang baru, sebuah misi balas dendam yang tak pernah ia bayangkan, baru saja dimulai. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan suara gemericik air yang jatuh dari talang. Keheningan di ruang tengah rumah Herman Wijaya terasa berat, syarat dengan kebenaran yang baru saja terungkap. Elisa duduk terpaku, cangkir teh jahe di tangannya sudah mendingin. Jadi, Elisa akhirnya bersuara, nadanya datar, menutupi gejolak di dalam dadanya, Bapak ingin saya menjadi mata-mata di rumah saya sendiri. Aku tahu ini permintaan gila. Herman menatapnya lekat. Aku tahu kamu takut. Hardian bukan orang yang mudah dilawan. Dia licik, dan dia tidak punya hati. Saya tahu, potong Elisa. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang baru. Malam ini saya merasakannya sendiri. Bapak bilang saya ini piala kemenangannya. Dia bahkan tidak memperlakukan piala dengan hormat. Dia membuangnya di jalan. Herman mengangguk pelan. Dia sudah dibutakan oleh keserakahan. Karya Megah Propertindo yang sekarang bukan lagi perusahaan yang kubangun untuk memberi rumah bagi orang banyak. Di tangannya, perusahaan itu jadi mesin cuci uang. Dia membuat proyek-proyek fiktif, menggelembungkan anggaran, dan menipu investor. Herman mencondongkan tubuhnya. Saya bisa saja melaporkannya ke polisi. Tapi dia terlalu pintar. Bukti-bukti di luar sudah dia bersihkan. Bukti sebenarnya, buku besar hitamnya,
perjanjian-perjanjian kotor itu, semuanya dia simpan di tempat yang paling dia percayai. Di rumah, simpul Elisa. Tepatnya, di ruang kerja pribadinya di apartemen kalian. Ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun, termasuk kamu, kan? Elisa tersentak. Lagi-lagi kakek ini tahu. Selama 3 tahun menikah, Elisa dilarang keras masuk ke ruang kerja itu. Hardian selalu berkata itu area steril. Saya butuh akses ke ruangan itu, Elisa, kata Herman. Saya butuh data di laptop pribadinya, di brankasnya. Saya butuh bukti aliran dana ke rekening-rekeningnya di luar negeri. Sesuatu yang bisa menyeretnya ke pengadilan tanpa bisa dia mengelak. Elisa menatap kedua tangannya yang pucat. Apa yang diminta kakek ini adalah hal yang mustahil. Sangat berbahaya. Kenapa saya? Bisiknya. Saya tidak tahu apa-apa soal bisnis. Saya hanya... Kamu hanya istri yang diremehkan, potong Herman, tapi nadanya tidak merendahkan. Dan itu adalah keuntungan terbesar kita. Dia tidak akan pernah curiga padamu. Dia memandangmu rendah, dia pikir kamu bodoh dan penurut. Kita akan gunakan itu. Herman berdiri, berjalan mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari. Dia membukanya di depan Elisa. Isinya bukan perhiasan, tapi beberapa tumpuk sertifikat saham. Ini tawaran saya, Elisa, katanya serius. Bantu saya menjatuhkan Hardian dan membersihkan perusahaan saya. Sebagai imbalannya, saya akan berikan kamu kebebasan finansial yang tidak akan bisa disentuh Hardian sepeser pun. Dan setelah semua ini selesai, saya akan berikan kamu 50% saham karya Megah Propertindo atas namamu. Mata Elisa membelalak. 50%. Itu angka yang tidak masuk akal. Itu adalah setengah dari kerajaan suaminya. Saya tidak butuh uang sebanyak itu, kata Elisa pelan. Ini bukan soal uang, nak. Herman tersenyum tipis. Ini soal keadilan. Ini soal mengambil kembali apa yang dia curi. Dari saya, dan dari kamu. Dia mengambil perusahaan saya, dan dia mengambil harga dirimu. Sudah saatnya kita tagih. Elisa terdiam lama. Dia memikirkan wajah Hardian yang tertawa saat meninggalkannya. Dia memikirkan 3 tahun pernikahannya yang hampa, di mana dia hanya dianggap pajangan. Dia memikirkan penghinaan di mobil tadi. Amarah itu akhirnya mengkristal menjadi sesuatu yang keras dan dingin di dalam dirinya. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal kehormatan. Elisa mengangkat wajahnya. Air mata sudah kering. Yang tersisa hanyalah tekad baja. Apa yang harus saya lakukan pertama kali, Pak Herman? Elisa tidak pulang malam itu. Badai di luar sudah reda, tapi badai di dalam dirinya baru saja menemukan arah. Dia menginap di kamar tamu rumah Herman. Pagi harinya, Elisa terbangun bukan oleh alarm, tapi oleh Ranti yang mengetuk pintu. Pak Herman sudah menunggu Anda untuk sarapan, Nyonya, kata Ranti sopan. Di meja makan, tidak ada sarapan santai. Yang ada adalah tumpukan dokumen, laptop yang menyala, dan papan tulis putih. Selamat pagi, Elisa, sapa Herman. Tidurmu nyenyak? Saya tidak bisa tidur, jawab Elisa jujur. Bagus, kata Herman. Itu artinya kamu siap. Kita tidak punya banyak waktu. Hardian pasti akan mulai mencari-cari alasan di mana kamu semalam. Kita harus siapkan ceritamu, dan kita harus siapkan dirimu. Dimulailah kursus kilat paling aneh dalam hidup Elisa. Selama 2 hari penuh, Elisa disembunyikan di rumah pelaju itu. Herman dan Ranti menggemblengnya. Lupakan semua yang kamu tahu tentang Hardian suamimu, kata Herman. Mulai sekarang, Hardian adalah target operasimu. Kamu harus tahu kelemahannya. Ranti, yang ternyata bukan sekadar asisten tapi juga ahli forensik digital dan strategi, mengambil alih. Hardian itu sombong, kata Ranti sambil menampilkan bagan di laptopnya. Orang sombong biasanya ceroboh di satu titik. Titik cerobohnya adalah dia merasa paling pintar. Dia mungkin menyimpan datanya di cloud pribadi atau hard drive eksternal yang disembunyikan. Tugasmu bukan untuk mencuri bendanya. Tugasmu adalah menyalin datanya. Ranti memberinya sebuah benda kecil seukuran koin. Ini data kloner. Kamu hanya perlu mencolokkannya ke laptopnya.
Dalam 5 menit, semua data cache dan password yang tersimpan akan tersalin. Tapi kamu harus punya akses fisik ke laptop itu. Kemudian Herman mengambil alih. Kamu tidak perlu mengerti semua istilah akuntansi. Kamu hanya perlu mencari anomali. Cari nama perusahaan yang asing. Cari transaksi dengan angka bulat yang terlalu besar. Itu biasanya tanda bahaya. Herman mengajarinya tentang apa itu, proyek fiktif. Dia akan membuat SPK, surat perintah kerja, bodong. Seolah-olah ada proyek pembangunan ruko di lahan antah berantah. Dia akan membuat perusahaan cangkang, sebut saja PT Angin Ribut, sebagai kontraktornya. Dia mentransfer uang karya megah ke PT Angin Ribut. Padahal, PT Angin Ribut itu miliknya sendiri. Elisa, yang selama ini hanya mengurus menu makan malam dan jadwal arisan, kini menelan istilah-istilah seperti rekening dana nasabah, perusahaan cangkang, dan pencucian uang. Awalnya kepalanya pusing. Tapi setiap kali dia merasa ingin menyerah, bayangan Hardian yang mendorongnya keluar dari mobil muncul. Dia meremehkanku, gumam Elisa sambil menatap diagram alir dana yang digambar Ranti. Gunakan itu, sahut Herman. Dia pikir kamu sibuk memilih warna gorden. Biarkan dia tetap berpikir begitu. Di hari kedua, mereka menyusun rencana kepulangannya. Kamu harus punya cerita yang menyedihkan, kata Ranti. Cerita yang membuatnya merasa sedikit bersalah, tapi lebih banyak merasa menang karena kamu kembali. Mereka sepakat. Ceritanya adalah, Elisa syok dan pingsan di jalan. Dia ditolong sopir angkot yang baik hati, dibawa ke klinik kecil di pinggiran kota. Ponselnya hancur terendam air. Dia baru sadar pagi ini dan butuh waktu seharian untuk memulihkan diri sebelum berani pulang. Kamu harus terlihat rapuh, instruksi Herman. Menangis. Minta maaf padanya. Buat dia merasa superior lagi. Buat dia lengah. Elisa menatap pantulan dirinya di cermin. Mata yang sembab, wajah yang pucat. Saya tidak perlu berpura-pura rapuh, katanya. Saya memang hancur. Tapi sekarang, saya tahu bagaimana cara menyatukan kembali kepingan itu. Sore hari ketiga, sebuah taksi online yang dipesan Ranti berhenti di lobi apartemen mewah tempat Elisa tinggal. Elisa melangkah keluar dengan pakaian yang sama seperti saat dia dibuang. Kini sudah bersih tapi sengaja dibuat sedikit lusuh. Rambutnya sengaja dibiarkan acak-acakan. Dia masuk ke lobi. Satpam dan resepsionis menatapnya kaget. Nyonya Elisa? Ya Tuhan. Nyonya dari mana saja? Pak Hardian? Elisa hanya memberi isyarat tangan lemah, seolah tak sanggup bicara, dan langsung masuk ke lift pribadi menuju penthouse. Pintu lift terbuka. Apartemen itu sepi. Tapi Elisa tahu Hardian ada di rumah. Mobilnya terparkir di basement. Dia melangkah masuk. Mas, panggilnya lirih. Hardian muncul dari ruang kerjanya. Wajahnya tegang. Selama 2 hari ini dia kalut. Bukan kalut karena khawatir, tapi kalut karena marah. Bagaimana jika Elisa nekat lapor polisi? Bagaimana jika keluarga Elisa mencarinya? Itu akan merusak citranya. Tapi melihat Elisa yang berdiri di depannya, tampak begitu hancur, basah, dan menyedihkan, semua kemarahannya lenyap, digantikan rasa superioritas. Dari mana saja kamu? Tanya Hardian, nadanya dingin, tapi ada kelegaan di sana. Sesuai skenario, air mata Elisa langsung mengalir. Dia menjatuhkan tasnya. Mas, maafin aku. Isaknya. Dia berjalan terhuyung dan memeluk lutut Hardian, bersimpuh di lantai. Maafin aku, Mas. Aku salah. Aku pingsan di jalan, dingin sekali, aku nggak tahu di mana. Elisa menceritakan kisah yang sudah mereka susun. Ditolak sopir angkot, klinik kecil, ponsel hancur. Hardian diam mendengarkan. Dia tidak membantu Elisa berdiri. Dia menikmati pemandangan ini. Istrinya yang angkuh, yang berani mengoreksinya, kini kembali menjadi miliknya. Aku takut sekali, Mas, lanjut Elisa. Aku janji nggak akan ikut campur urusan Mas lagi. Aku janji akan jadi istri yang baik. Jangan hukum aku kayak gini lagi, Mas, aku mohon. Hardian akhirnya menarik napas panjang. Dia membungkuk, mengangkat dagu Elisa. Sudah kubilang, kan?
katanya, suaranya melembut, tapi penuh kemenangan. Tempatmu itu di sini, di bawah kakiku. Jangan pernah lupakan itu. Dia membantu Elisa berdiri, hanya untuk memeluknya. Sudah. Bersihkan dirimu. Kamu bau. Elisa mengangguk dalam pelukan suaminya. Di balik punggung Hardian, mata Elisa yang terpejam tidak menunjukkan kelegaan. Mata itu menunjukkan rasa jijik dan kebencian yang membara. Sandiwara telah dimulai. Minggu pertama setelah kembalinya Elisa adalah neraka yang beku. Hardian, yang merasa sudah mendidik istrinya, kembali normal. Dia sibuk, arogan, dan hampir tidak memperhatikan Elisa. Bagi Elisa, ini adalah keuntungan. Dia memainkan perannya dengan sempurna. Menyiapkan kopi Hardian di pagi hari, mengatur jadwal makannya, tersenyum patuh saat Hardian membatalkan janji makan malam. Dia menjadi hantu yang melayani di apartemennya sendiri. Sementara itu, dia mengamati. Dia memetakan kebiasaan Hardian. Kapan Hardian mandi? 20 menit, tepat jam 7 pagi. Kapan dia meninggalkan laptopnya? Hanya saat ke kamar mandi atau saat tidur. Kapan dia paling lengah? Setelah minum wine di malam hari, dia akan tidur sangat pulas. Kesempatan itu datang pada hari ke-10. Hardian pulang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia baru saja menutup sebuah kesepakatan besar. Dia minum 2 gelas wine lebih banyak dari biasanya. Pukul 11 malam, Hardian sudah mendengkur keras di tempat tidur. Jantung Elisa berdebar seperti genderang perang. Ini saatnya. Dia bangkit dari tempat tidur sepelan mungkin. Lantai marmer terasa dingin di telapak kakinya. Dia berjalan ke ruang kerja Hardian. Pintunya, seperti biasa, terkunci. Menggunakan kode sandi. Tapi Elisa sudah mengamati. Selama seminggu ini, setiap kali Hardian masuk, Elisa tidak sengaja, lewat, membawa nampan atau kemoceng. Dia sudah mencatat 6 digit angka yang ditekan Hardian. Ulang tahun Hardian. Betapa klise. Bip. Cekla. Pintu terbuka. Ruangan itu gelap. Hanya diterangi cahaya bulan dari jendela besar. Laptop kerja Hardian ada di atas meja. Tertutup. Elisa tidak menyalakan lampu. Dia sudah berlatih bergerak dalam gelap. Dia mengeluarkan data kloner seukuran koin yang diberikan Ranti, yang selama ini dia sembunyikan di dalam kotak perhiasannya. Dia membuka laptop. Layar menyala, meminta password. Tapi Ranti bilang tidak perlu. Dia mencolokkan alat itu ke port USB. Sebuah lampu kedip kecil menyala di alat itu. 1 menit. Jantung Elisa terasa mau meledak. 2 menit. Terdengar suara Hardian menggeliat di kamar tidur. Elisa membeku. Tapi dengkuran itu kembali terdengar. 3 menit. Elisa gelisah. Kenapa lama sekali? 4 menit. Lampu kedip di alat itu berubah menjadi hijau solid. Selesai. Elisa mencabutnya dengan tangan gemetar. Dia menutup laptop, mengunci kembali pintu ruang kerja, dan menyelinap kembali ke tempat tidur. Dia menyelipkan data kloner itu di bawah bantalnya dan berpura-pura tidur, membelakangi Hardian. Dia tidak tidur sama sekali sampai pagi. Besoknya, dia pergi ke salon langganannya. Di toilet salon, dia memasukkan kloner itu ke dalam kotak pembalut kosong, lalu menaruhnya di tempat sampah khusus yang sudah ditentukan Ranti. 1 jam kemudian, seorang petugas kebersihan, yang sebenarnya adalah tim Herman, mengambil sampah itu. Sore harinya, sebuah pesan masuk ke ponsel baru yang diberikan Herman, ponsel jadul yang disembunyikan Elisa di dalam sepatu botnya. Pesan dari Ranti. Data diterima. Anda baru saja menemukan tambang emas. Ada folder terkunci bernama Palembang Emas. Kami sedang membukanya. Kerja bagus. Elisa membaca pesan itu di kamar mandi. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dia tersenyum. Senyum yang sebenarnya. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tapi sangat terasa. Jika Hardian lebih jeli, dia akan menyadarinya. Dulu, Elisa adalah wanita yang kuyu. Meskipun memakai barang-barang mahal, auranya redup. Dia menunduk saat berbicara. Dia adalah bayangan suaminya. Elisa yang sekarang berbeda.
Dia mulai mengubah penampilannya. Bukan dengan pakaian yang lebih terbuka, tapi dengan pakaian yang lebih berkuasa. Dia memotong rambut panjangnya menjadi model bob sebahu yang tajam. Dia mengganti gaun-gaun bunga dengan blazer yang pas di badan dan celana panjang berpotongan sempurna. Dia masih istri yang patuh. Tapi saat dia hadir di acara-acara sosial perusahaan mendampingi Hardian, dia tidak lagi berdiri di belakang suaminya. Dia berdiri di sampingnya. Saat para istri pejabat lain bergosip tentang tas dan berlian, Elisa hanya tersenyum. Dia mendengarkan. Dia mengamati. Suami saya lagi pusing tuh, Mbak Elisa. Proyeknya Pak Hardian yang di Jakabaring itu materialnya telat terus. Curhat istri seorang kontraktor. Elisa tersenyum manis. Oh ya? Bukannya material dari PT Baja Kokoh selalu lancar ya? Mungkin Mas Hardian punya pemasok baru? Informasi kecil itu, PT Baja Kokoh, langsung dia teruskan ke Ranti malam itu juga. Hardian sendiri bingung dengan perubahan istrinya. Di satu sisi, dia senang. Istrinya kini terlihat lebih berkelas, lebih cocok menjadi Nyonya Hardian. Dia tampak lebih percaya diri, yang membuat Hardian semakin bangga memilikinya. Kamu terlihat beda, kata Hardian suatu malam, saat mereka bersiap menghadiri jamuan makan malam gubernur. Elisa, yang sedang memakai anting berliannya, menatap pantulan Hardian di cermin. Beda bagaimana, Mas? Lebih tenang, kata Hardian, tidak bisa menemukan kata yang tepat. Mungkin karena aku sudah tahu tempatku, jawab Elisa lembut, berbalik dan membenarkan dasi Hardian. Tempatku adalah di sisimu, mendukungmu. Hardian tersenyum puas. Dia memeluk pinggang Elisa. Bagus. Tetaplah seperti ini. Tentu, Mas, bisik Elisa. Malam itu, di acara gubernur, Elisa menjadi pusat perhatian. Bukan karena kecantikannya, tapi karena auranya. Dia pendiam, tapi tatapan matanya tajam. Dia tidak lagi mencari validasi. Dia sedang mencari kelemahan. Saat Hardian sibuk berbasa-basi dengan para pejabat, Elisa berbaur dengan orang yang berbeda. Dia tidak mendekati para petinggi. Dia mendekati asisten mereka. Sekretaris pribadi. Orang-orang yang sering terabaikan, namun memegang semua rahasia. Dia tidak lagi bertanya. Dia hanya mendengarkan. Dan dalam diamnya, Elisa jauh lebih berbahaya daripada saat dia berteriak di dalam mobil malam itu. Metamorfosisnya telah selesai. Dari korban yang menangis di pinggir jalan, dia telah menjadi predator yang sabar, yang menunggu di jantung pertahanan musuhnya. Ruang tengah di rumah pelaju itu telah berubah menjadi pusat komando. Papan tulis kini penuh dengan diagram alir dan nama-nama. Ranti berdiri di depan laptop, menampilkan isi dari data kloner yang berhasil Elisa curi. Seperti dugaan Bapak, kata Ranti kepada Herman, laptop itu bersih dari data primer. Hardian terlalu pintar untuk itu. Tapi, Ranti tersenyum tipis. Dia ceroboh soal cache dan log transaksi. Di layar, tampak sebuah folder yang menarik perhatian, Palembang Emas. Folder itu terkunci dengan enkripsi berlapis. Kami sedang mencoba membukanya, tapi akan butuh waktu, kata Ranti. Tapi kami menemukan sesuatu yang lebih mendesak. Sesuatu yang terulang. Dia menunjukkan sebuah catatan transaksi. Aliran dana yang stabil, dalam angka bulat yang ganjil, ditransfer setiap bulan dari rekening pribadi Hardian ke sebuah holding company anonim. Dan holding company ini, lanjut Ranti, mengklik beberapa tautan, setelah dilacak, bermuara pada satu orang. Direktur Keuangan Baru Karya Megah Propertindo. Jamal. Herman Wijaya mengernyit. Jamal? Aku tidak kenal. Dia orang baru. Benar, Pak, kata Elisa, yang sedari tadi mengamati dalam diam. Dia diangkat Mas Hardian 6 bulan lalu, menggantikan Pak Suroso yang tiba-tiba pensiun dini. Hardian tidak akan membagi rahasianya kecuali dia punya kunci untuk mengikat orang itu, gumam Herman. Cari kelemahannya. Ranti sudah siap. Dia membuka jendela baru. Jamal. Usia 45 tahun. Karir biasa saja sampai Hardian mengangkatnya. Dan ini dia. Di layar muncul riwayat transaksi perbankan pribadi Jamal. Puluhan,
bahkan ratusan juta rupiah, mengalir deras ke beberapa situs judi online internasional. Dia penjudi berat, simpul Elisa ngeri. Tepatnya, penjudi yang sedang kalah besar. Koreksi Ranti. Dia terlilit utang miliaran ke rentenir di Jakarta. Hardian tidak mempekerjakannya karena dia hebat. Hardian mempekerjakannya karena dia bisa diperas. Herman mengangguk. Situasinya menjadi jelas. Hardian pasti memegang bukti utang Jamal. Dia menjadikannya anjing penjaga brankas. Jamal tidak punya pilihan selain menuruti semua perintah kotor Hardian untuk mencuci uang. Orang yang terikat, kata Elisa pelan, matanya berkilat, pasti sangat ingin bebas. Herman menatap Elisa, ada nada bangga di matanya. Tepat sekali. Hardian memberinya tali, kita akan tawarkan dia gunting. Ranti, atur pertemuan. Elisa, kamu temukan di mana kelemahan Jamal di kantor. Elisa mengangguk. Saya tahu. Dia selalu berkeringat setiap kali Mas Hardian menepuk punggungnya. Dia takut. Dan dia satu-satunya direktur yang tidak pernah membawa istrinya ke acara perusahaan. Bagus, kata Herman. Kita akan gunakan ketakutan itu. Jamal sedang berada di titik terendahnya. Rentenir terus menelepon. Hardian baru saja memarahinya di depan umum, karena kesalahan administrasi kecil. Dia duduk sendirian di sebuah kafe hotel yang sepi sepulang kerja, memijat pelipisnya, secangkir kopi pahit bahkan tak disentuhnya. Permisi, Pak Jamal. Jamal mengangkat wajahnya. Seorang wanita muda yang sigap dan berpenampilan profesional, Ranti, berdiri di depannya. Saya Ranti, katanya sambil duduk tanpa dipersilakan. Saya rasa, saya punya solusi untuk masalah Bapak. Jamal langsung waspada. Saya tidak tahu Anda bicara apa. Saya? Utang Bapak ke Koperasi Duta Mandiri. Total 3,5 miliar rupiah, belum termasuk bunga harian, kata Ranti pelan, tapi setiap katanya menusuk. Wajah Jamal langsung pucat pasi. Kamu siapa? Kamu orangnya Hardian? Ranti tersenyum sinis. Kalau saya orangnya Hardian, Bapak tidak akan duduk tenang di sini. Bapak mungkin sudah dibawa ke gudang kosong. Ranti mencondongkan tubuhnya. Saya bekerja untuk orang yang ingin membersihkan karya megah Propertindo. Orang yang dikhianati oleh Hardian. Jamal gemetar. Saya tidak mengkhianati siapa-siapa. Oh, tentu saja, desis Ranti. Anda hanya membantu Hardian membuat proyek fiktif, mencuci uang, dan menghancurkan perusahaan, sambil perlahan-lahan mati ketakutan karena utang judi. Hardian memberi Anda gaji besar hanya agar Anda tetap terikat. Anda budaknya, Pak Jamal. Jamal menunduk. Dia hancur. Kami menawarkan hal yang berbeda, lanjut Ranti. Dia mendorong sebuah amplop coklat tebal ke seberang meja. Di dalam situ ada tiket pesawat sekali jalan ke Singapura untuk Bapak dan keluarga. Dan ini, dia menunjukkan layar ponselnya, bukti transfer pelunasan penuh atas nama Bapak rentenir itu. 3,5 miliar. Lunas. Mata Jamal membelalak, napasnya tercekat. Apa yang kalian inginkan? Bukan apa yang ada di laptop Hardian. Kami tahu itu data palsu, kata Ranti. Kami mau data mentah. Yang ada di server utama perusahaan. Bukti asli proyek, Palembang Emas. Salinan faktur palsu, perintah transfer ke perusahaan cangkang, dan sertifikat tanah yang dipalsukan. Anda punya akses administrator ke sana. Kami tahu. Jamal menatap Ranti, lalu ke amplop, lalu ke ponsel. Ini adalah jalan keluar. Beri kami data itu, kata Ranti. Dan Bapak bebas. Hilang dari radar Hardian, hilang dari radar rentenir. Atau, Ranti bersiap berdiri, Bapak bisa tetap di sini, menunggu kapan Hardian bosan dan melempar Bapak ke serigala. Ranti meninggalkan Jamal sendirian di meja itu. Amplop itu tetap di sana. Pilihan telah diberikan. 2 hari kemudian, sebuah flash drive terenkripsi diserahkan oleh Jamal melalui sistem titik mati. Ditinggal di dalam kotak P3K di toilet pria sebuah mall, yang kemudian diambil oleh tim Herman. Malam itu, di Pelaju, mereka bertiga menatap layar laptop Ranti. Isinya lebih busuk dari yang mereka bayangkan.
Palembang Emas. Gumam Herman, wajahnya mengeras karena marah. Proyek itu 100% fiktif. Hardian, menggunakan nama Jamal, telah mengajukan proposal pembangunan superblok mewah di atas lahan yang, setelah diperiksa Herman, ternyata adalah lahan sengketa milik pemerintah provinsi. Dia gila, kata Herman. Dia memalsukan sertifikat tanah. Ini bukan cuma penggelapan uang, ini penipuan skala besar. Datanya sangat rinci. Hardian telah mendirikan perusahaan cangkang di Singapura, PT Angin Megah, sebagai kontraktor utama. Dia kemudian mentransfer ratusan miliar rupiah dari kas karya Megah Propertindo ke perusahaan cangkang itu, dengan dalih, biaya pembebasan lahan, dan biaya konstruksi awal. Uang itu, tentu saja, masuk ke kantong pribadinya. Dia berencana memeras perusahaan sampai kering, lalu kabur saat skandal lahan sengketa ini meledak. Simpul Ranti. Saya ingat, sela Elisa. Bulan lalu dia bilang, liburan, ke Singapura sendirian. Dia pasti mengurus PT Angin Megah itu. Herman mengepalkan tangannya di atas meja. Dia tidak hanya mencuri perusahaanku. Dia meludahinya. Dia menghancurkan nama baik yang kubangun puluhan tahun. Herman menatap Ranti. Jamal? Sudah di bandara. Dalam 2 jam dia terbang, jawab Ranti. Bagus, kata Herman. Dia lalu beralih ke Elisa. Sekarang, bagianmu semakin sulit. Dia pasti akan mencari kambing hitam atas hilangnya Jamal. Jangan sampai dia curiga padamu. Herman kemudian mengangkat telepon. Hubungi broker kita di Zurich. Saatnya berburu. Gunakan semua dana yang saya simpan. Mulai beli saham karya Megah yang beredar di publik. Beli perlahan, beli dari pemegang saham kecil yang mulai resah karena kinerja perusahaan. Saya ingin kembali ke ruang rapat itu. Tapi kali ini, sebagai pemegang saham. Operasi senyap telah meningkat. Ini bukan lagi soal balas dendam pribadi, ini adalah perebutan kembali sebuah kerajaan. Hilangnya Jamal membuat Hardian panik. Dia tidak panik karena kehilangan teman, tapi karena kehilangan pion penting yang memegang terlalu banyak rahasia. Dia mengamuk di apartemen, membanting vas bunga. Elisa hanya dia membersihkannya, memainkan peran sebagai istri yang ketakutan. Tapi Hardian tidak bodoh. Dia paranoid. Hilangnya Jamal, ditambah dengan perasaannya bahwa ada yang tidak beres, membuatnya mulai mengamati segalanya. Kecurigaan itu jatuh pada Elisa di suatu malam yang tenang. Mereka sedang makan malam. Hardian, seperti biasa, menyombongkan diri sambil mengeluh. Para dewan direksi bodoh itu. Mereka mulai mempertanyakan cash flow kita. Padahal aku sudah siapkan proyek Palembang Emas yang akan membuat kita kaya raya. Elisa, sambil menuangkan air putih untuknya, berkomentar pelan seolah tanpa berpikir. Mungkin mereka bukan khawatir soal cash flow, Mas. Mungkin mereka khawatir leverage-nya terlalu tinggi. Apalagi kalau proyek sebesar Palembang Emas ternyata memakai lahan sengketa, risikonya terlalu besar. Ting. Suara sendok Hardian yang beradu dengan piring terdengar nyaring di ruang makan yang hening. Hardian berhenti mengunyah. Perlahan, dia mengangkat kepalanya. Matanya yang biasa arogan, kini menyipit tajam, menatap Elisa seolah baru pertama kali melihatnya. Kamu bilang apa? Desisnya. Elisa langsung sadar akan kesalahannya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dia sengaja menyebut Palembang Emas untuk memancing, tapi dia tidak sengaja menambahkan istilah leverage dan lahan sengketa, 2 hal yang seharusnya tidak diketahui oleh istri pajangan. Dia harus segera memulihkan keadaan. Elisa langsung memasang ekspresi bingung dan takut. Sendok di tangannya bergetar. Maaf, Mas. Aku salah bicara ya. Aku kemarin aku di salon, terus dengar ibu-ibu di sebelahku lagi gosip. Mereka sebut-sebut karya Megah sama, lahan sengketa. Aku cuma ulang aja. Maaf, Mas. Dia menunduk, tampak siap dimarahi. Hardian terus menatapnya. Keheningan berlangsung selama 10 detik yang terasa seperti 10 jam. Dia mencari kebohongan di mata istrinya. Akhirnya, dia mendengus. Makanya ku bilang, jangan bergaul dengan sembarang orang.
Gosip murahan. Hardian kembali melanjutkan makannya. Tapi sikapnya berubah. Dia tidak lagi bicara. Dia hanya makan dalam diam, sambil sesekali melirik Elisa. Elisa lolos, tapi hanya untuk sesaat. Dia tahu benih kecurigaan itu telah tertanam. Sejak kapan istrinya yang dulu pasif bisa mengulang gosip bisnis yang begitu spesifik? Keesokan paginya, setelah Elisa pergi, arisan, Hardian menelepon seseorang. Cari detektif swasta terbaik di kota ini, perintah Hardian pada asistennya. Saya mau istri saya, Elisa, diawasi 24 jam. Saya mau tahu dia pergi kemana, bertemu siapa, bahkan apa yang dia beli. Jangan sampai dia tahu. Hari-hari menjelang rapat umum pemegang saham, RUPS, adalah yang paling menegangkan. Hardian berencana menggunakan RUPS ini untuk mengumumkan secara resmi proyek Palembang Emas dan meminta persetujuan Dewan untuk suntikan dana segar yang sebenarnya akan dia sedot lagi. Di sisi lain, Herman dan Ranti sedang sibuk menghitung. Kita berhasil mengumpulkan 15% saham, kata Ranti. Ditambah saham lama Pak Herman yang 20%, dipegang atas nama yayasan, kita punya 35%. Cukup untuk membuat keributan, tapi belum cukup untuk mengambil alih. Sementara itu, Elisa sadar dirinya dibuntuti. Seorang pria yang sama dengan jaket kulit coklat selalu terlihat di lobi, di kafe tempatnya makan siang, dan di kaca spion mobilnya. Dia harus bertemu Herman untuk menyerahkan dokumen terakhir yang berhasil dia salin dari berangkas, jadwal pencairan dana, Palembang Emas. Tapi bagaimana caranya dengan adanya buntut? Elisa mengirim pesan terenkripsi ke Ranti, tikus di belakang. Aku harus ke Pelaju. Siapkan, pasar 16. Rencana darurat pun disusun. Elisa mengarahkan mobilnya ke pasar 16 Ilir, pasar tradisional paling ramai dan padat di Palembang, yang terletak di tepi Musi. Dia turun dari mobil, dan sang detektif, bernama Joko, ikut turun, menjaga jarak. Elisa masuk ke dalam labirin kios-kios kain. Ramai, pengap, dan riuh. Sempurna untuk menghilang. Joko kesulitan mengikuti. Elisa masuk ke sebuah kios kain besar yang tampak ramai. Dia pura-pura memilih kain. Saya coba di kamar pas ya, Mbak, katanya pada penjual. Dia masuk ke kamar pas. Di dalam, Ranti sudah menunggunya, berpakaian identik dengan Elisa, lengkap dengan wig dan kacamata hitam besar. Dia di luar, 3 kios dari sini, bisik Ranti. Ini dokumennya, Elisa menyerahkan amplop. Aku keluar lewat mana? Pintu belakang. Ada bentor, becak motor, menunggu. Langsung ke Pelaju. Pak Herman menunggu. Elisa berganti baju cepat dengan pakaian daster yang dibawa Ranti, memakai jilbab instan, dan menyelinap keluar lewat pintu belakang kios yang tembus ke gang kecil. Aman. 5 menit kemudian, Ranti, yang kini menyamar sebagai Elisa, keluar dari kios kain. Dia sengaja berjalan santai, membiarkan Joko melihatnya. Joko, sang detektif, merasa lega. Targetnya ditemukan. Dia membuntuti Ranti, yang dia kira Elisa, yang berjalan ke arah dermaga. Ranti naik ke sebuah perahu ketek sewaan, seolah ingin wisata sungai. Joko ikut menyewa ketek lain. Dia mengikuti Ranti menyeberangi sungai, menuju arah yang aneh, arah Pelaju. Joko merasa akan mendapat bonus besar. Istri sasaran ternyata bertemu seseorang di seberang sungai. Dia mengikuti Elisa, mendarat dan berjalan ke sebuah gang kecil menuju rumah tua yang terpencil. Rumah Herman. Kena kau, gumam Joko. Dia mengangkat kameranya, memotret Elisa, yang sedang disambut oleh seorang kakek. Saat dia sedang asyik memotret dari balik pohon, sebuah tangan menepuk pundaknya. Maaf, Pak, cari siapa ya? Joko berbalik. 2 pria berbadan tegap sudah berdiri di belakangnya. Joko mencoba lari, tapi terlambat. Dia diringkus tanpa suara, kameranya diambil. Di dalam rumah, Ranti, yang sudah melepas penyamarannya, dan Herman tersenyum. Di hari RUPS, Hardian duduk di meja utama. Dia gelisah. Detektif swastanya tidak ada kabar sejak kemarin. Lenyap begitu saja. Elisa, yang duduk di barisan istri-istri direksi,
tampak cantik dan tenang. Dia menatap Hardian dengan senyum tipis. Hardian merasa sedikit tidak nyaman. Tapi dia menepisnya. Hari ini adalah hari kemenangannya. Dia akan segera menjadi Raja Palembang. Dia tidak tahu bahwa di luar gedung, Herman Wijaya baru saja memarkir mobilnya. Ruang rapat utama Karya Megah Propertindo di lantai 30 itu dingin dan senyap. Para pemegang saham dan dewan direksi duduk di kursi kulit mahal mereka. Di barisan belakang, di area khusus, tamu undangan, Elisa duduk dengan tenang. Wajahnya datar, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Hardian berdiri di podium. Dia tampak gagah dengan setelan jas termahalnya. Senyumnya lebar, penuh percaya diri. Detektifnya yang hilang? Mungkin dia kabur setelah dibayar. Hardian tidak peduli. Hari ini adalah hari penobatannya. Bapak, Ibu, sekalian, Hardian memulai presentasinya. Hari ini, kita tidak hanya akan mencatat laba. Kita akan mencatat sejarah. Saya persembahkan proyek Palembang Emas. Layar raksasa di belakangnya menampilkan gambar-gambar 3D yang megah. Superblok mewah, apartemen berkilauan, mal yang futuristik. Hardian berbicara dengan lancar, penuh karisma. Dia menjelaskan tentang lahan strategis dan kontraktor internasional PT Angin Megah. Dia meminta Dewan menyetujui suntikan dana segar sebesar 2 triliun rupiah untuk tahap awal pembangunan. Beberapa anggota Dewan yang lebih tua terlihat gelisah. Mereka adalah orang-orang lama yang loyal pada prinsip-prinsip awal perusahaan. Tapi, mayoritas Dewan, yang diisi orang-orang baru pilihan Hardian, tampak antusias. Saya buka voting untuk persetujuan pendanaan, kata Hardian, senyumnya semakin lebar. Para direksi mulai mengangkat tangan mereka. Brak! Pintu utama ruang rapat yang terbuat dari kayu jati solid itu terbuka dengan keras. Semua mata menoleh. Di ambang pintu, berdiri seorang kakek. Dia tidak lagi memakai kemeja batik sederhana. Dia mengenakan setelan jas vintage yang rapi, dipadu kemeja putih bersih. Wajahnya yang keriput tidak menunjukkan keraguan. Dia melangkah masuk dengan wibawa seorang raja. Di belakangnya, Ranti mengikuti, membawa laptop. Hardian mematung. Wajahnya pucat pasi. Dia mengenali kakek itu. Bukan sebagai Pak Tora. Dia mengenalinya dari foto-foto lama di masa lalunya. Siapa Anda? Tanya seorang direktur baru. Satpam. Ini rapat tertutup. Hardian masih tidak bisa bicara. Mulutnya ternganga. Kakek itu berjalan lurus ke depan, tidak mempedulikan panggilan satpam. Dia berhenti di tengah ruangan. Maaf saya terlambat, Tuan Hardian. Suaranya yang tenang dan berat memenuhi ruangan yang tiba-tiba senyap. Ada yang harus saya luruskan. Terutama mengenai proyek Palembang Emas, Anda. Pak Binsar, direktur tertua di ruangan itu, yang sudah ada sejak perusahaan berdiri, menyipitkan mata. Dia berdiri gemetar. Ya Tuhan, tidak mungkin. Herman? Herman Wijaya? Nama itu bergema seperti bom di ruangan itu. Ya, Binsar. Ini saya, Herman Wijaya tersenyum tipis. Saya kembali. Kekacauan meledak. Para direksi lama berdiri, tidak percaya. Para direksi baru bingung. Hardian akhirnya menemukan suaranya. Wajahnya merah padam karena panik dan marah. Ini tidak masuk akal. Herman Wijaya sudah lama pensiun. Satpam. Keluarkan orang tua ini. Saya di sini bukan sebagai tamu. Hardian, kata Herman tenang. Saya di sini sebagai pemegang saham. Total 35% saham Karya Megah Propertindo atas nama saya dan yayasan saya. Hardian terhuyung mundur. 35%? Itu kekuatan besar. Herman memberi isyarat pada Ranti. Ranti dengan sigap maju, mencabut kabel HDMI dari laptop Hardian, dan menyambungkannya ke laptopnya. Presentasi megah, Palembang Emas, lenyap. Digantikan oleh foto sertifikat tanah. Mari kita mulai, kata Herman, mengambil alih podium. Proyek Palembang Emas, Anda. Ini sertifikat tanah yang Anda ajukan. Layar berganti.
Sebuah dokumen resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Dan ini adalah dokumen asli dari BPN yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Lahan sengketa. Sertifikat Anda palsu. Ruangan gempar. Apa maksudnya ini, Hardian? Teriak Pak Binsar. Itu fitnah, jerit Hardian. Oh, saya belum selesai, kata Herman. Layar berganti lagi. Menampilkan diagram alir dana. Ini adalah PT Angin Megah yang Anda sebut kontraktor internasional. Ini adalah perusahaan cangkang di Singapura. Dan ini, Ranti memutar sebuah video. Wajah Jamal muncul di layar. Pucat dan ketakutan, direkam di sebuah kamar hotel. Saya Jamal, Direktur Keuangan. Saya dipaksa oleh Pak Hardian untuk memalsukan faktur. Proyek Palembang Emas, itu fiktif. Uangnya ditransfer ke PT Angin Megah, rekening pribadi Pak Hardian. Untuk video dimatikan. Saya rasa itu cukup, kata Herman. Anda tidak sedang membangun perusahaan, Hardian. Anda sedang merampoknya. Anda merampok rumah yang saya bangun. Hardian luruh. Dia menatap layar, lalu menatap Herman, lalu menatap para direksi yang kini memandangnya dengan jijik. Dia kalah. Rapat ini. Hardian tergagap, saya batalkan. Dia berbalik, mencoba kabur lewat pintu samping. Tapi pintu itu terbuka lebih dulu. Bukan Ranti. Bukan Satpam. 2 orang berseragam polisi, didampingi 2 orang berpakaian sipil dengan lencana kejaksaan. Maaf, Pak Hardian, kata Herman. Saya sudah menyerahkan salinan bukti ini ke pihak berwajib seminggu yang lalu. Mereka hanya menunggu Anda mempresentasikan kebohongan Anda secara resmi di RUPS ini. Para petugas itu berjalan lurus ke arah podium. Tuan Hardian, nama lengkap Anda? Hardian tidak menjawab. Dia gemetar hebat. Anda ditahan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen negara, kata petugas itu dengan tegas, mengeluarkan sepasang borgol. Klik. Bunyi borgol itu terdengar begitu nyaring. Hardian, sang Raja Palembang, sang CEO muda yang arogan, kini berdiri terhina dengan tangan terikat di punggung. Karirnya selesai. Saat dia digiring keluar, matanya liar mencari-cari. Dia melihat Elisa. Elisa tidak lagi duduk di barisan belakang. Dia telah berdiri dan berjalan ke depan. Dia kini berdiri tenang di samping Herman Wijaya. Wajah Hardian berubah. Dari panik, menjadi syok, lalu menjadi kesadaran yang mengerikan. Bukan Herman. Bukan Jamal. Dia. Istrinya. Pajangannya. Wanita yang dia buang di jalanan. Elisa, bisiknya, tidak percaya. Kamu, teriaknya, lunglai dan putus asa. Elisa hanya menatapnya. Tatapan matanya dingin, datar, tanpa kebencian, tapi juga tanpa ampun. Tatapan seorang hakim yang sudah mengetuk palu. Pintu lobi di lantai bawah terbuka. Puluhan wartawan, yang sudah diberitahu Ranti, menyerbu. Kilatan lampu kamera menyilaukan Hardian saat dia digiring masuk ke mobil polisi. Kejatuhannya disaksikan oleh seluruh kota. 1 minggu kemudian, ruang kunjungan di rumah tahanan terasa pengap dan berbau disinfektan. Hardian duduk di balik kaca pembatas, mengenakan seragam tahanan oranye yang kusam. Wajahnya tidak terawat, matanya cekung. Arogansinya telah menguap, menyisakan ampas kemarahan. Elisa duduk di seberangnya. Dia mengenakan blazer sederhana berwarna krem. Tenang dan tegak. Kamu ular, desis Hardian, suaranya serak. Kamu tidur di sebelahku, tapi kamu mengkhianatiku. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, jawab Elisa datar. Kamu yang mengkhianati perusahaan. Kamu mengkhianati Pak Herman. Kamu mengkhianati kepercayaan semua orang. Bajingan. Hardian menggebrak meja. Aku berikan kamu segalanya. Hidup mewah. Perhiasan. Kamu tidak kekurangan apapun. Kamu memberiku barang, Mas, kata Elisa, menatap lurus ke mata suaminya. Tapi kamu tidak pernah memberiku harga diri. Kamu pikir aku ini apa?
Boneka? Pajangan yang bisa kamu buang di jalan saat kamu bosan. Hardian terdiam. Kamu pikir ini semua karena malam itu? Lanjut Elisa. Bukan. Ini adalah akumulasi dari 3 tahun pernikahanku. Malam itu, kamu tidak menghukumku. Kamu membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Apa maksudmu? Seharusnya kau tidak menurunkanku di jalan malam itu, kata Elisa, suaranya dingin menusuk. Hujan deras itu tidak membuatku mati. Hujan itu membersihkan semua ketakutanku padamu. Saat aku kedinginan di jalan sepi itu, aku sadar. Aku lebih takut hidup bersamamu daripada mati sendirian. Elisa mengambil sebuah map dari tasnya. Dia mendorongnya melalui celah di bawah kaca. Itu surat gugatan cerai. Pengacaraku akan mengurus sisanya. Aku akan mengambil kembali nama keluargaku. Dan aku akan membantu Pak Herman membersihkan namamu dari perusahaan. Hardian menatap map itu dengan nanar. Dia kalah. Di semua lini. Selamat tinggal, Hardian, kata Elisa. Dia berdiri, berbalik, dan berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh sedikitpun. Langkahnya mantap. Dia tidak pernah merasa sebebas ini. 1 tahun kemudian, kantor pusat karya Megah Propertindo terasa berbeda. Lebih hidup, lebih terang. Di bawah kepemimpinan Herman Wijaya yang kembali sebagai chairman dan dewan direksi yang baru, perusahaan itu perlahan tapi pasti pulih. Reputasinya dibersihkan. Di ruang rapat yang dulu menjadi saksi kejatuhan Hardian, kini seorang wanita memimpin presentasi. Data menunjukkan, dengan restrukturisasi utang ini, kita bisa memulai kembali proyek perumahan bersubsidi di Pelaju yang tertunda. Prioritas kita kembali ke visi awal, rumah untuk rakyat. Wanita itu adalah Elisa. Dia tidak lagi memakai perhiasan mencolok. Dia tampil profesional, tajam, dan penuh wibawa. Selama setahun, dia belajar tanpa henti di bawah bimbingan Herman. Dia membuktikan dirinya bukan hanya sebagai sekutu, tapi sebagai pemimpin. Dia kini menjabat sebagai direktur operasional. Setelah rapat yang sukses, Elisa kembali ke ruangannya. Ruangan yang dulu milik Hardian, kini dirombaknya total. Dinding kaca, perabotan minimalis, dan penuh tanaman. Dia berdiri di depan jendela, memandang keluar. Jembatan Ampera berdiri kokoh di kejauhan, berkilauan di bawah matahari Palembang yang cerah. Sungai Musi mengalir tenang di bawahnya. Ranti masuk, membawa secangkir kopi. Presentasi yang bagus, Bu Elisa. Terima kasih, Ranti. Ini kerja keras tim. Elisa tersenyum. Pak Herman titip salam. Beliau bangga sekali, kata Ranti. Elisa mengangguk. Senyumnya tulus. Dia teringat wanita yang menangis putus asa di jalanan sepi malam itu. Wanita itu terasa begitu jauh, seperti cerita orang lain. Elisa meminum kopinya, menatap kota yang terbentang di hadapannya. Dia tidak lagi dibuang. Dia tidak lagi menjadi korban. Dia telah menemukan tempatnya. Bukan di bawah kaki pria, bukan di belakang bayang-bayang suaminya, tapi di sini. Di puncak, memimpin, dan membangun fajar baru di tepi Sungai Musi.